Hai teman-teman, balik lagi dengan saya Kanino Priyansa. Hari ini kita akan belajar bagaimana menggunakan synchronous request di dalam React.js. Kemarin kita sudah belajar bagaimana menggunakan data array menggunakan function map dan berupa objek-objeknya. Dan sekarang kita akan belajar bagaimana menggunakan synchronous request di dalam React.js. Oke, di sini kita memiliki file.json dan sekarang saya akan memindahkannya ke dalam public. Oke. Dan di sini saya sudah memiliki pokemon.json dan sekarang kita akan menjalankan aplikasinya terlebih dahulu. Seperti biasa, kita akan menjalankan dengan komen yat run star. Dan di sini kita mendapatkan error. Kenapa? Di sini kita sudah tidak memiliki file yaitu pokemon.json. Oke, kita akan kembali ke dalam VS Code. Kalau kita lihat di dalam folder src kita sudah tidak memiliki yaitu file pokemon.json. Dan sekarang kita akan hapus, dan sekarang kita akan hapus juga console log-nya. Kita akan membuat use state untuk menampung semua data Pokemonnya. Oke, dan sekarang saya akan save, dan sekarang saya akan refresh. Di sini tidak terjadi error lagi, dan sekarang kita akan menyelesaikan error di sebelah ini. Oke. Oke, sekarang saya akan refresh. Kita tidak memiliki error lagi dan kita tidak memiliki data di dalam table kita. Dan sekarang kita akan menampilkan semua data untuk table kita. Caranya, di sini kita akan menggunakan use effect. Dan di sini kita akan memanggil yaitu API menggunakan file.json yang ada di dalam folder public ini. Jadi kita akan memanggil semua data Pokemon.json yang ada dalam folder public ini menggunakan yaitu fetch. Fetch ini biasanya kita gunakan untuk memanggil API. Di sini kita akan menulis yaitu http://localhost 3000 pokemon.json. Oke, sekarang kita akan save dan kita akan kembali. Di sini kita memiliki yaitu data Pokemonnya kembali. Jadi kenapa bisa kita menampilkan data Pokemon padahal kita sudah tidak memiliki file.json di dalam folder src? Tetapi kenapa bisa kita mendapatkan data Pokemon kembali? Kita memindahkan file Pokemon itu di dalam folder public. Dan sekarang kita memanggilnya dengan cara yaitu synchronous request di dalam React.js dengan menggunakan yaitu function yang sudah tersedia yang sudah ada di dalam JavaScript. Jadi kita tidak perlu lagi untuk menginstal library lain lagi. Jadi kita cukup menggunakan function fetch dengan http localhost 3000. Di sini kita memiliki yaitu localhost 2.3000 dan di sini adalah pokemon.json. Jadi kita bisa memanggil pokemon.json dengan menggunakan /pokemon.json. Artinya kita memanggil file pokemon.json semua data yang ada di dalam pokemon.json menggunakan synchronous request. Dan di sini kita menggunakan tipe yaitu then karena di sini adalah data promise, dan di sini promise itu artinya kita harus memecahkan lagi
untuk datanya agar bisa kita pakai. Dan di sini kita memiliki yaitu objek, dan di sini kita menggunakan tipe JSON, dan di sini kita memecahkannya menjadi JSON, dan di sini untuk terakhirnya kita memanggil sinkronus lagi. Dan sekarang kita sudah memiliki datanya. Kalau kita lihat di sini saya akan membuat error terlebih dahulu. Oke, saya tidak jadi membuat errornya terlebih dahulu. Kalau kita lihat di sini, dianya adalah, kalau kita melihat responnya di sini kita bisa melihat yaitu ada respon body, header, dan masih banyak lagi. Dan di sini kita harus menjadikannya sebagai data JSON agar bisa dapat kita gunakan. Oke. Dan di sini promise. Artinya kita harus menggunakan function sinkronus seperti ini, dan di sini harus di await. Kalau kita kembali ke inspect, kita baru bisa melihat data-data semua Pokemon. Kalau kita tidak menggunakan sinkronus, maka kita hanya bisa melihat yaitu dalam bentuk objek promise. Jadi kita tidak bisa mengetahui data apa aja yang ada di dalam promise ini kalau kita tidak menggunakan synchronous request. Kalau kita tidak menggunakan sinkronus. Jadi agar kita bisa melihat data promise, kita harus menggunakan sinkronus. Dan jangan lupa untuk di depan promise yang functionnya memiliki promise, kita harus menambahkannya await di depan function yang memiliki promise seperti ini. Kalau kita kembali lagi ke dalam inspect, maka datanya akan ke extract, dan kita baru bisa melihat datanya kalau kita sudah mengsinkronus datanya. Oke, seperti itu. Dan sekarang saya akan kembalikan seperti awal. Dan di sini saya tidak menggunakan sinkronus, tetapi saya sudah menggunakan sinkronus dengan cara lain, yaitu dengan menggunakan function then. Then hampir mirip dengan sinkronus, cuman kita tidak menggunakan sinkronus, kita menggunakan function yaitu then. Artinya dan ini mengekstrak semua data-data setelah data then yang di awal. Jadi yang di awal kita merubahnya menjadi JSON, dan ketika kita melihat datanya, itu datanya data promise. Sebelumnya yang sudah saya tampilkan yaitu di dalam sini, yaitu data promise. Ini adalah data promise. Jadi di tahap awal itu adalah data promise. Cuman di sini kita memecahkannya menjadi JSON, tetapi dianya masih dalam bentuk promise. Bagaimana caranya kita bisa mendapatkan semua data Pokemon ini? Dengan menggunakan function yaitu then. Step kedua yaitu then hampir mirip dengan promise, cuman sinkronus dan hampir mirip dengan sinkronus. Cuman sinkronus kita bisa menggunakannya, tetapi kita memiliki option lain, yaitu kita menggunakan then untuk mengekstrak semua data Pokemon. Sebenarnya kita bisa menggunakan dengan cara seperti ini.
Oke, teman-teman bisa menggunakannya dengan menggunakan sinkronus atau menggunakan function then dengan option yang kedua. Tetapi saya menyarankan untuk menggunakan option kedua, karena untuk menggunakan sinkronus itu kita harus membuat sebuah function Oke, teman-teman bisa menggunakan option kedua seperti ini, yaitu kita membungkus sebuah function, kita membuat sebuah function baru yaitu fetch Pokemon, dan kita memecahkannya menjadi result. Result ini adalah data dari Promise. Kita di sini menggunakan yaitu tipe sinkronus, dan di sini jangan lupa di await karena untuk data fetch ini adalah data Promise. Jadi kita harus diwajibkan menggunakan sinkronus dan di depannya harus ada await kalau datanya itu berupa data Promise. Tetapi saya tidak akan menggunakan function pet Pokemon. Saya akan menggunakan tipe awal seperti ini. Oke. Dan di sini kita memiliki warning. Di sini kita harus menambahkan yaitu key, dan di sini index. Oke. Kalau kita lihat di sini kita akan menambahkan yaitu index. Kita akan melihat apa sih isi dalam index. Kalau kita lihat di sini saya akan menambahkan minus untuk jaraknya. Di sini kita melihat di sini adalah data dari indeks. Data indeks berupa yaitu 0, 1, 2, 3 dan 10. Di sini kita dan 9, dan 9. Di sini kita memiliki 10 data, cuman dihitung dari 0. Seperti ini untuk data indeks. Oke, dan sekarang saya akan hilangkan data indeksnya. Dan sekarang kita akan memfilter oke. Dan di sini saya akan menambahkan sebuah input. Mungkin saya akan mengambil input yang ada di dalam navbar. Oke. Filter onset, dan sekarang saya akan filter. Oke. Outlet. Oh iya.
Oke, di sini saya sudah memiliki filter, yaitu saya akan menambahkannya yaitu set Pokemon. Oke, di sini saya memiliki yaitu input set Pokemon, dan sekarang saya akan memfilter, yaitu di sini saya akan menambahkan yaitu map item name, yaitu dari English, dan index of filter. Liburan lebih nyaman bersama Suri, karena bareng jadi lebih. Oh ya. Oke, dan sekarang saya akan mencari yaitu bus. Oke, saya akan refresh dulu. Saya akan mencari yaitu bus. Oke, saya akan mencari di sini namanya car dan Pikachu. Pikachu. Oke, saya akan mencari bus lagi. Ya, seperti itu teman-teman untuk menambahkan filter di dalam array menggunakan synchronous request. Di sini kita menambahkan filter. Jadi di sini saya yaitu menggunakan function filter karena di sini res ini adalah data array. Kalau datanya array, maka kita bisa menggunakan yaitu dari menggunakan function filter untuk data array. Jadi kita bisa menggunakan yaitu function map dan filter untuk data array. Kecuali data array, kita tidak akan bisa menggunakan data filter. Dan di sini sebelumnya saya sudah jelaskan, di sini adalah data objek, dan di sini kita menyesuaikan dengan objek name-nya. Di sini kita memiliki objek dan di sini kita memanggil name yaitu dengan nama Pokemon yaitu dengan bahasa Inggris, dan di sini index of yaitu adalah sebuah function yang memfilter dari setiap karakter yang kita input di dalam input set Pokemon ini. Misalnya saya akan menulis yaitu Bu, maka semua karakter yang memiliki huruf Bu, maka dianya akan ditampilkan. Misalnya saya akan mencari yaitu Buto, maka data yang ditampilkan yaitu Buto. Misal saya boot, maka data yang ditampilkan itu boot. Misal cup, maka yang ditampilkan yaitu data cup. Oke, dan di sini saya menambahkan yaitu sama lebih besar dari -1, maka datanya yang akan keluar lebih besar dari -1. Ya, seperti itu teman-teman. Dan sekarang saya akan jelaskan yaitu use effect. Kenapa di sini saya menambahkan filter? Ketika terjadi perubahan di dalam set filter, maka ketika kita melakukan perubahan di dalam input dan di dalam di dalam React use effect akan terjadi pengulangan, maka functionnya akan bekerja kembali ketika filter ini terjadi sebuah perubahan. Kalau dianya tidak terjadi sebuah perubahan, maka dianya tidak akan kembali bekerja. Selanjutnya kita kosongkan ini,
di dalam array, dalam use effect, maka dia-nya tidak akan terjadi apa-apa, tidak akan terjadi reaksi apa-apa. Misalnya kita menulis bu, maka dia-nya tidak akan terjadi efek apa-apa. Kalau kita menambahkan filter di dalam array, di dalam use effect ini, maka dianya akan bereaksi kembali. Oke, seperti itu teman-teman untuk menggunakan synchronous request dan menggunakan filter di dalam table. Oh ya teman-teman, untuk index of hanya bekerja, dianya akan mencari last karakter yang sesuai dengan karakter yang kita input di dalam search Pokemon ini. Misalnya kita mencari source, maka yang ditampilkan yaitu karakter paling belakang yang sesuai dengan source. Ya, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like and subscribe dan share pada teman-teman yang membutuhkan. Thank you teman-teman, bye bye.